Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Al-asadiyatul kiram, ikhwatal iman, cahaya hati yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kali ini kembali kita diperkenankan ya Allah menikmati hidangan kita ya Allah bersama Ustaz Muhammad Yusuf Hidayat. Beliau banyak sekali menulis karya. Tulis beliau ada 9 diantaranya. Pengajian santri, cangkir kopi santri, ritual santri, kedai santri. Ini diantara buku beliau. Karena itu kita wajib belajar kepada beliau. Senang sekali Ustadz, kali ini bahasan kita strategi iblis. Bagaimana seorang santri menghadapi itu. Subhanallah. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. La nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwan billah rahimahullah. Strategi iblis. Judulnya serem. Ya, serem Ustaz. Tapi bagaimana santri bisa mengatasi strategi iblis yang demikian hebat. Berawal dari ketika Adam alaihissalam dan Siti Hawa berhasil digoda oleh sang penasihat gadungan iblis laknatullah. Keduanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Tapi keduanya lantas taubat, istighfar, dan terkenal dalam doanya, dan ini juga banyak disitir oleh ahli tafsir. Doanya yang berbunyi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa doa itu adalah doa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Saudara yang berbahagia, berbeda lagi dengan iblis laknatullah. Dia tidak seperti Nabi Adam, tapi dia malah berulah. Dia tahu bahwa masa depannya ke neraka, dan dia tidak ingin masuk neraka sendirian. Makanya diciptakan pengikut sebanyak-banyaknya. Luar biasa hadirin. Sampai-sampai dia minta umurnya, ajalnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi iblis juga makhluk Allah, dia bisa mati, tapi iblis minta supaya umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, panjangkan umurku sampai hari kiamat lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala terima lagi doa iblis. Makanya kalau ada manusia nggak doa kalah sama iblis. Iblis doa supaya umurnya ditangguhkan, dipanjangkan. Dalam surah Al-A'raf Allah jawab, innaka minal munzirin.
kau termasuk makhluk yang umurnya dipanjangkan. Tapi setelah Allah panjangkan umurnya, gak cukup dia hanya berpanjang umur, tapi dia ini berstrategi bagaimana kita ini jatuh dalam pelukan iblis la'natullah, dalam pelukan dia. Apa kata iblis? Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian nanti aku akan datangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. 4 penjuru itu. Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas, dia menafsirkan apa yang dimaksud dengan iblis menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dari depan artinya iblis la'natullah itu menggoda manusia untuk melupakan akhirat. Nisyanul akhirah. Misi akhirat itu dianggap sesuatu yang ada di depan. Ya, artinya manusia dibikin lupa akhirat. Kerja sore, pagi, siang, malam sampai lupa ibadah, Ustaz. Makanya luar biasa iblis ini. Singkat yang kedua, iblis menggoda dari belakang. Mananya apa? Ibnu Abbas mengatakan, radhiyallahu an, yang dimaksud iblis menggoda dari belakang itu hubbud dunya. Manusia dibikin cinta terhadap dunia, lupa akhirat. Saya sering memperhatikan mereka yang kerja sampai lupa ibadah. Pagi di jalan kerja, pulang malam, sampai tidak sempat hadir ke majelis taklim, tidak sempat hadir ke tempat-tempat kebaikan. Dia dagang dari pagi sampai malam, dan ujungnya begitu kaya, duitnya habis buat berobat, Ustaz. Uang dikumpulkan bukan untuk investasi dia nanti, kebahagiaan dia di masa akan datang, tapi tidak, tapi malah nanti uangnya buat berobat. Subhanallah. Ini masuk jaring iblis dari arah belakang. Kemudian yang ketiga, iblis mendatangi kita dari kanan. Maksudnya apa? Adamu hubbi syariah. Manusia dibikin tidak cinta kepada agamanya sendiri. Al-Quran dibeli untuk dibaca, untuk ditelaah, untuk dikaji, dan untuk diamalkan. Tapi sayang, banyak juga saudara-saudara kita Al-Quran ditaruh di etalase. Nanti begitu, kalau yang belinya suami, nanti istrinya baca. Begitu suaminya meninggal baru dibuka surah Yasin. Bahkan ada dijadikan jimat, dibungkus kain kuning, ditaro gitu, luar biasa, kenang-kenang. Itu pengertian iblis menggoda dari arah kanan. Adamu hubbi syariah. Jadi manusia dibikin tidak cinta kepada agamanya sendiri. Nah, yang terakhir, iblis menggoda kita dari arah kiri. Ini maksudnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu israrun fil ma'siyah, melulu dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan luar biasa, 4 penjuru iblis datang ke kita, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu surah apa ya Ustaz? Surah Al-A'raf. Al-A'raf, ya dulu ingat di pesantren itu diwajibkan kiai menghafal surah itu. Sampai sekarang Arifin ingat tuh. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka la tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sabirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim
Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi kenapa disuruh kiai menghafal? Karena kita punya musuh yang nyata. Setan, para setan dengan komandonya, panglimanya iblis. Dengan menghafal memahami ini, kita jadi tahu iblis dengan strateginya. Karena itulah kita belajar sekarang. Lanjutkan Ustaz. Ya. Lalu bagaimana kiat menghadapi iblis? Imam Nawawi, Al-Bandani, Al-Jawi, At-Tanari, Al-Indonesi. Beliau punya karangan yang cukup fenomenal. Dulu saya pernah menghitungnya ada 41. Rupanya kata kawan saya lebih dari 4, bahkan ada 100-an karya beliau. Ini dibaca di berbagai pondok. Nah, karya beliau yang paling monumental adalah Tafsir Munir. Dan Tafsir Munir dibaca di berbagai negara Islam. Bahkan Mesir itu kan pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Karena kitab Tafsir Munir itu dibaca oleh ulama-ulama Mesir. Jadi ketika Indonesia merdeka, Mesir yang pertama kali mendukung kedaulatan negara kita. Karena memang ternyata ada salah seorang ulama Indonesia, Syekh Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi, Al-Misi, yang ternyata kitab-kitab banyak dibaca di sana. Nah, yang menarik dari Tafsir Munir ini, beliau mencoba mencari hubungan, mencari titik temu antara surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Dalam surah An-Nas, Allah Subhanahu wa taala disebut sebanyak 3 kali. Tapi kejahatannya satu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu Allah semua kan. Tapi kejahatannya satu. Min syarril waswasil khannas. Dalam surah Al-Falaq, Allah disebut sekali, tapi kejahatannya 3. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu Allah. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati bil 'uqad. Luar biasa hadirin. Tapi dalam surah An-Nas, walaupun kejahatannya satu, ini kejahatannya luar biasa. Kenapa? Sebab dalam surah An-Nas itu kejahatannya kejahatan ukhrawiyah. Apa tadi kejahatan ukhrawiyahnya? Min syarril waswasil khannas. Dari bisikan setan yang suka menggoda manusia, kan gitu. Luar biasa. Tapi kalau dosa Al-Falaq, itu kejahatannya duniawiyah semua. Apabila malam tiba, mohon maaf, itu banyak sekali kejahatan, penodongan, perampokan. Makanya kita berlindung kepada Allah. Dan dari kejahatan orang-orang yang suka melakukan perbuatan teluh, percaya atau tidak, kejahatan seperti itu ada. Tapi mudah-mudahan kalau kita terus berlindung kepada Allah, Allah akan menghindari kejahatan mereka seperti itu. Dan juga kejahatan dari orang-orang yang hasud. Orang hasud ini kadang-kadang nggak senang melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang. Bahkan kalau bahasa sananya menyumpahin supaya kenikmatan itu hilang. Ini Allah perintahkan manusia untuk berlindung dari orang-orang yang hasud. Hasud, layasud. Ya, orang hasud nggak ada untungnya. Nah, hadirin yang berbahagia, disitulah. Kalau dalam surah An-Nas tadi Allah sebut 3 kali kejahatan satu, kejahatannya kejahatan ukhrawiyah. Kejahatan ukhrawiyah sekarang sedikit lebih dahsyat daripada kejahatan dunyawiyah sekalipun banyak. Makanya setan itu dalam surah An-Nas disebut Al-Khannas. Apa arti Al-Khannas? Alladzi yata'akhkharu inna dzikri nasi rabbahu. Yaitu setan yang lari ke belakang manakala manusia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya untuk menghadapi strategi iblis yang 4 penjuru tadi, kita diperintah oleh Allah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud zikir ukhrawi, zikir roh, zikir hati yang berangkat dari hati dan sampai ke hati. Bukan hanya zikir lisan, atau mungkin saja mulai dari zikir lisan lama-lama zikirnya ke hati. Sebab setan menempatkan belalainya pada setiap hati Bani Adam. Tak kala hati itu zikrullah, ingat Allah, maka setan menarik belalainya. Tidak kuat dia. Perhatikan, zikirnya masih dari hati itu. Kemudian tak kala hamba itu lupa kepada Allah, ghaflah, maka syaitan memasukkan belalainya ke hati. Perhatikan hati lagi.
Jadi hati yang berzikir, yang berangkat dari hati. Zikir lisan lebih afdal daripada tidak berzikir. Lalai dalam zikir pun lebih baik daripada sama sekali tidak berzikir. Tapi zikir hati lebih afdal daripada zikir lisan. Nah, zikir hati yang disertai dengan lisan itu lebih afdal daripada hati saja. Dan zikir hati lisan dibuktikan dengan amal, itulah hakikat dari zikir. Nah, inilah yang membuat setan kewalahan. Wa man ya'su an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwal qarin. Siapa yang lupa berzikir kepada Allah sesaat, maka Allah jadikan setan qarin. Qarin itu apa? Setan dekat yang bisa masuk, bukan hanya dekat seperti ini, masuk ke dalam darah daging sampai menguasai hatinya. Tadi ini yang paling menggetarkan, terkejut melihat mendengar bahasan beliau, kejahatan ukhrawi. Sebenarnya kita sulit sekali untuk mencapai khusyuk selama ini dalam salat saja. Kita saja arifin saja sulit sekali untuk khusyuk ikhwatal iman. Sulit sekali. Kita sudah berdoa, minta ampun, baca al-falaq, baca an-nas. Subhanallah, tapi selalu dia hadir, selalu dia datang. Tapi kita terus berjuang, kita terus berikhtiar menghadirkan bahwa Allah menatap kita, Allah mendengar kita, menghadirkan pemahaman dalam bacaan salat. Itu pun sering juga kecolongan-kecolongan. Makanya sayang sekali ini terbatas waktu sebenarnya. Ada poin khusus di sini, ada beliau membahas akidah ibadah mujahadah. Mujahidin adalah jihadnya roh, jihadnya hati, jihadnya ukhrawi. Santri, san, menjaga, tiga akidah, ibadah, akhlak. Dan bermuara semua dari mujahadah hati. Nah, mujahadah itu hasilnya kecerdasan ijtihad, puncaknya adalah fisik jihad. Nah, ikhwatul iman, kayaknya nggak bisa selesai, harus beli buku ini, nggak bisa selesai. Bukan promosi, ikhwah, ini untuk kebaikan semua, fastabiqul khairat. Tapi ini belum dijual di umum ya, Ustaz ya? Sudah di umum? Belum. Mudah-mudahan nih Cahayati setuju ya, Cahayati backup ya, dakwah para guru-guru. Beliau pimpinan pondok pesantren At-Tibyan. Dan Arifin bujangan bersama beliau, nikah sama beliau, umrah sama beliau. Allahu Akbar. Beliau hobinya tidur, begitu bangun dapat ilmu. Kalau Arifin bangun malah gak dapat ilmu. Ini karunia Allah dan karya beliau luar biasa. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69. Nah, tadi kan persoalannya sama nih. Karena kita dibuat was-was terus. Bahkan puncaknya yang sabuna anahum muhtadun. Orang tuh kalau sudah puncak maksiat ngerasa diri dapat hidayah, coba. Itulah istidraj. Nah, godaan yang kita rasakan bersama kan kesulitan dalam khusyuk. Bagaimana mengatasinya? Terus berjihad dengan belajar, duduk di majelis ilmu, dekati ulama, mujahadah kita untuk menjaga hati kita dari waswas setan. Itulah yang mengundang hidayah Allah. Karena kau bersungguh-sungguh, aku tunjukkan jalan, cara meraih hidayahku. Akhirnya, lama'al muhsinin, Allah bersama hambanya. Setan pergi dari diri hamba itu. Kecuali ia ma'iyatullah, perasaan bersama Allah. Itulah buah mujahadah dari seorang hamba yang terus mendekat kepada Allah, yang membaca baik strategi iblis itu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Terima kasih Ustaz Haji Muhammad Yusuf Hidayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam